Raja Yordania Abdullah II menegaskan penolakannya terhadap rencana aneksasi Israel di wilayah tepi barat. Dirinya bahkan menyatakan kesiapan Yordania mengirimkan senjata ke Gaza sebagai bentuk dukungan bagi rakyat Palestina. Dikutip dari alarabia.com, pernyataan ini disampaikan oleh Raja Abdullah II saat berkunjung di Uni Emirat Arab pada Minggu 7 September 2025. Ia menekankan Yordania menolak dan mengecam keras segala bentuk upaya Israel untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. Selain itu, Raja Yordania juga menolak rencana pemisahan antara Gaza dan tepi barat yang dinilai hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan. Dalam kesempatan itu, Raja Abdullah menyatakan kesiapan Yordania dalam mengirimkan bantuan termasuk senjata ke Gaza sebagai dukungan bagi rakyat Palestina. Sebagai informasi, Uni Emirat Arab telah memperingatkan langkah aneksasi merupakan garis merah bagi stabilitas kawasan di Timur Tengah. Lantas, pernyataan keras Yordania ini muncul setelah pejabat Israel kembali menggaungkan isu aneksasi sebagai respon terhadap pengakuan kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara barat. Pemimpin Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, Ammar al-Hakim, menilai agresi militer Israel terhadap Iran justru memperkuat posisi regional Teheran. Menurutnya, peran Iran kini semakin diakui di kalangan negara-negara Muslim. Dikutip dari tasnimnews.com, pernyataan ini disampaikan oleh ulama Irak, Ammar al-Hakim saat bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran pada Minggu 7 September 2025. Ia menegaskan bahwa dunia Islam memuji sikap Iran dalam menghadapi agresi musuh yaitu Israel dan Amerika Serikat. Ulama Irak itu juga menyebut retorika Israel Raya, menegaskan kembali kebenaran pandangan Iran yang sejak lama menyebut Israel sebagai tumor kanker. Situasi ini membuat kawasan semakin waspada terhadap ambisi ekspansionis Tel Aviv. Di sisi lain, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Larijani, menegaskan Irak merupakan mitra strategis yang kuat dan sejalan dengan Iran. Ia menekankan pentingnya memperkuat hubungan kedua negara di tengah dinamika kawasan. Kurang dari 24 jam, Angkatan Bersenjata Yaman kembali melancarkan serangan ke Bandara Ramon. Mengutip dari Tribun News, pada 8 September diketahui sebuah drone menargetkan terminal bandara, sementara pesawat tak berawak lain diarahkan ke pusat penelitian nuklir di Mona. Saluran 14 Israel melaporkan adanya ledakan di dalam Bandara Ramon akibat drone Yaman. Saksi mata juga menyebut dentuman keras terdengar di sekitar kawasan tersebut. Media Israel menambahkan bahwa sirene peringatan diaktifkan di area bandara serta otoritas menutup wilayah udara di sekitarnya. Sirene juga berbunyi di seluruh wilayah Israel Selatan setelah serangan drone lain dilaporkan. Di Negev Selatan, alarm tambahan diaktifkan sebab kekhawatiran infiltrasi pesawat tak berawak di dekat Dimona dan zona industri Rotem. Media Israel menyebut drone itu memang ditunjukkan ke fasilitas nuklir di Mona, namun berhasil dicegat. Hamas mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima gagasan baru Amerika Serikat untuk gencatan senjata di jalur Gaza. Kelompok tersebut mengaku siap untuk bernegosiasi mengenai pertukaran tahanan, penarikan pasukan Israel dan pemerintahan Palestina. Pada Minggu 7 September 2025 malam, Hamas mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima ide-ide baru Amerika melalui mediator. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik setiap inisiatif nyata yang berkontribusi untuk mengakhiri agresi. Dikutip dari Tribun News, Hamas menuntut jaminan yang jelas untuk memastikan bahwa Israel akan mematuhi persyaratan yang disepakati. Hamas mencatat pihaknya telah menyetujui proposal Amerika Serikat pada 18 Agustus 2025. Namun Israel gagal menanggapi dan justru meningkatkan kebijakan pembantaian. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengeluarkan ultimatum agar Hamas melanjutkan perundingan untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Trump bahkan mengklaim bahwa Israel telah menyetujui persyaratan yang ada.
Gerakan Perlawanan Islam Hamas merespons ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendesak pejuang tersebut agar membuka pintu negosiasi perang melawan Israel. Terkait hal itu, Hamas mengaku siap melanjutkan perundingan untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas mengaku akan mempertimbangkan pembebasan semua tahanan dengan imbalan deklarasi yang jelas, termasuk penarikan penuh pasukan dari Gaza dan pembentukan komite untuk memerintah jalur Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan pada Senin 8 September. Lebih lanjut, Hamas turut menegaskan bahwa kelompoknya sudah menerima sejumlah gagasan dari pihak Amerika Serikat demi mencapai gencatan senjata. Menurut Hamas, ini tentunya harus disertai dengan jaminan komitmen musuh secara terbuka dan eksplisit. Hal itu penting dilakukan agar kejadian sebelumnya seperti gagalnya dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata tidak terulang. Terkini Hamas mengaku terus berkoordinasi dengan para mediator untuk mengubah gagasan-gagasan yang dibuat Trump. Hal tersebut dimaksudkan agar gagasan itu menjadi kesepakatan komprehensif dan memenuhi seperti tuntutan Hamas. Sebelumnya, Donald Trump mengultimatum Hamas agar segera menerima persyaratan pembebasan sandera dan mengakhiri perang di Gaza. Syarat tersebut diajukan Amerika Serikat, sementara itu Trump mengklaim bahwa sekutunya Israel sudah menerimanya.